Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Mari bersama-sama malam hari ini kita satukan setiap hati datang menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kasih dan kebaikan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beroleh kekuatan daripada Tuhan setiap hari. Kami disanggupkan, kami dimampukan untuk melewati setiap perkara-perkara hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa senantiasa Tuhan Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami selalu mengucap syukur. Karena dalam setiap perkara dalam hidup kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pujian kami malam hari ini kami mau naikkan di hadapan Engkau. Tuhan begitu baik. Haleluya. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Katakan lewati badai, lewati badai, ku takkan menyerah, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembahmu. Amin. Di dalammu harapanku kekal. Ku tahu Tuhan, ku tahu tidak pernah tinggalkan setiap kali. Tak pernah biarkan di dalam lembah Kau tetap bersama. Katakan lewati badai, lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalammu, di dalammu harapanku kekal. Sama-sama mari naikkan pujian ini, nyatakan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Amin. Di dalammu harapanku kekal. Kami percaya bahwa kesetiaan-Mu itu nyata dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak ragu. Karena kasih setia-Mu itu selalu ada buat hidup kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Kami punya Allah yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ajar hati kami selalu pegang teguh di dalam firman-Mu. Tetap berjalan di dalam kasih-Mu.
hanya pada firman-Mu Tuhan. Ajar hati kami selalu tetap beriman dan meletakkan setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami hanya kepada-Mu Yesus. Pengharapan hidup kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Senantiasa kami berseru, Kau satu-satunya pertolongan hidupku. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Dengan iman sama-sama kami mau katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari bersama-sama kata, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan. Segenap hati kami menyatakan Tuhan. Ini pernyataan setiap kami, ini doa kami, ini iman kami Tuhan. Ku percaya Kau. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh. Engkau yang yakin dan percaya, Engkau yang meletakkan setiap kepercayaan hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh. Yesus, lebih lagi bersama-sama mari semua penyembah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, ku percaya tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Segenap hati kami berseru dan menyatakan bahwa satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami, Engkau yang pegang seluruh hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat atas setiap kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Engkau ajaib Tuhan. Sekali lagi sama-sama mari. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, dan biarlah iman kami terus dibangkitkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa, dan saya kembali mengingatkan saudara, hari Kamis besok kita ada Mesbah Doa Onsite tanggal 21, Mesbah Doa Onsite di Citycon. Kita boleh sama-sama bertemu, berdoa buat bangsa ini dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu, salam kenal dari saya Lydia di Muara Bungo. Dan saya mau bersaksi bagaimana ya penyertaan Tuhan bagi kami dalam rumah tangga kami yang sudah 16 tahun ini. Usia kami sudah tidak muda lagi, ya sudah 40 tahun ke atas. Dan di tahun ini saya begitu rapuh hingga saya ada di titik terendah. Bahkan saya sempat berpikir apakah di antara doa-doa yang saya naikkan tidak ada satupun ya yang Tuhan dengar atau ditemukan ya, atau Tuhan jawab di tengah-tengah keterpurukan iman dan pengharapan saya. Saya sulit untuk bangkit, namun saya selalu didorong untuk digerakkan untuk terus mendengarkan semua khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Bahkan saat saya mengetik WA ini, saya sedang mendengarkan khotbah Ibu yang bertema jangan tertidur. Dan saat ini puji Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang saya dengarkan, iman saya mulai bangkit. Ya, saya ingin bangkit dari segala keterpurukan iman saya. Puji Tuhan firman Tuhan memberi kekuatan. Ya, terima kasih buat Ibu Debbie, buat setiap taburan firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Ya, Tuhan semakin memakai Ibu dengan luar biasa untuk menguatkan istri-istri dan setiap orang ya seperti saya yang juga sedang menanti keturunan hingga 16 tahun ini belum mendapat jawaban. Namun saya percaya ya bahwa Tuhan akan membuka kandungan saya. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga dan seluruh tim Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu, mujizat terbesar itu seringkali bukanlah kita berdoa lalu Tuhan menjawab dengan apa yang kita mau. Tetapi ketika kita ada dalam keterpurukan lalu Tuhan memberi kekuatan untuk kita bangkit, justru seringkali itulah mujizat yang luar biasa yang terbesar. Karena kita percaya ketika iman kita bangkit, ketika Tuhan memberi kita kuasa untuk bangkit, maka kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ya, untuk kuat dalam tekanan, kuat dalam pencobaan, ya itu tidak mudah. Tapi ketika kita terus mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan seperti Ibu kesaksian malam ini, Ibu terus terdorong untuk mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube. Ibu terus mendengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan dan itulah yang menjadi kekuatan ya. Dan kita percaya Bapak Ibu bahwa ketika kita berkenan pada Tuhan, ketika kita percaya, maka ya kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita sama-sama berdoa, tidak ada perkara yang mustahil jika Tuhan berkenan, ya ataupun mungkin ya diizinkan Tuhan tidak memiliki keturunan pun. Ketika iman kita bangkit dan kita terus bersyukur, maka itulah kemenangan. Ya, karena hidup ini adalah soal bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan beri. Ya, dan bukan soal menuntut apa yang tidak kita punyai, saudara ya. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu siapa tadi, Lydia. Tuhan memberkati Ibu, tetaplah kuat dalam Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masih di Yesaya pasal yang kelima. Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-25. Judul perikopnya bangsa asing sebagai alat murka Tuhan.
Ayat 25, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semua ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Mengerikan saudara ketika murka Tuhan itu turun, maka ya segala sesuatu bisa terjadi. Karena itu kita perlu terus berdoa agar Tuhan tidak murka ya atas hidup kita, atas bangsa kita, agar ya anugerah Tuhan itu justru tercurah. Mari kita meminta, berdoa dan bertobat yang terutama. Kenapa murka Tuhan turun? Karena tidak ada pertobatan. Yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah pertobatan, lebih daripada semua ya kegiatan rohani kita, lebih daripada semua hal yang kita lakukan. Hanya pertobatan yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya pertobatanlah yang bisa menggagalkan murka Tuhan. Ya karena itu kita terus berdoa. Hari-hari ini kita mendengar berita akan ada megatrust khususnya di Pulau Jawa, di Jakarta dan sekitarnya. Bayangkan saudara, menurut perkiraan BMKG gelombang tsunami bisa sampai 30 meter. Ya bahkan prediksi Pulau Jawa bisa terbelah menjadi 2. Kalau mendengar berita-berita yang begini ya rasanya ya ada kekhawatiran, ketakutan. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Ya, kita berdoa agar murka Allah tidak menyala atas bangsa ini. Kita sungguh-sungguh merendahkan diri, bertobat, berdoa supaya Indonesia terus ada dalam pertobatan. Mulai dari pemerintahnya sampai seluruh rakyatnya. Kita harus hidup menghormati Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena manusia yang menolak untuk hidup dalam kebenaran, orang-orang yang menolak untuk hidup di dalam pertobatan, ya, maka murka Tuhan telah tersedia bagi setiap mereka. Dan ketika Tuhan sudah mengacungkan ya tangannya, dikatakan bahkan gunung-gunung akan gemetar. Bayangkan kalau gunung gemetar saudara. Kita gempa bumi saja ya 6 skala Richter itu sudah bisa menghancurkan. Yang pernah terjadi di Palu ya. Itu juga gempa dengan kekuatan berapa skala Richter, bahkan kehancuran, tsunami. Ya, dikatakan di sini bahkan kalau Tuhan murka maka gunung-gunung akan gemetar ya. Kalau gunung gemetar itu artinya apa? Gempa hebat akan terjadi. Ya, dan mayat-mayat mereka itu akan seperti kotoran di tengah jalan. Ya, pernah terjadi, kita melihat beberapa kota di Indonesia yang mengalami gempa. Ya, gunungnya meletus, bahkan gempa besar terjadi sehingga mayat-mayat itu berserakan di jalan-jalan ya. Dan itu murka Tuhan saudara sedang turun. Karena itu kita perlu terus sungguh-sungguh bertobat, berdoa, merendahkan diri dan menghormati Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat 26, ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Ya, tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya untuk tidak terputus. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat judul perikopnya, bangsa-bangsa asing dipakai Tuhan untuk melakukan murka Tuhan. Ya, ketika Tuhan murka, bahkan Tuhan selain bencana alam, ya murka Tuhan. Ya, selain bencana alam, gunung-gunung gemetar, terjadi gempa bumi, mayat-mayat berserakan. Bisa juga Tuhan memakai bangsa lain untuk ya menyatakan murka Tuhan. Ya, makanya dulu ketika saya memberitakan tentang murka Tuhan yang bisa menyebabkan gempa atau apa, banyak yang mengolok-olok saya. Ternyata firman Tuhan memang berkata, ketika Tuhan murka gunung-gunung gemetar, bahkan mayat-mayat akan berserakan. Ya, bahkan seringkali juga Tuhan memakai, ada cara dari murka Tuhan itu terjadi. Yang pertama lihat gempa bumi, kehancuran, kematian massal. Ya, bisa juga dengan bangsa asing yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan, datang sebagai musuh. Dikatakan ya Tuhan akan memanggil mereka dari jauh, bangsa yang asing. Mereka akan segera datang
ya, dan tiada mereka lelah. Ya, bayangkan Tuhan pakai bangsa yang kuat untuk menghancurkan saudara. Mereka tidak tertidur, mereka tidak terlepas, dan kita tahu bersama bagaimana kisah dari bangsa Israel ditaklukkan oleh Nebukadnezar dari Babel. Bagaimana bangsa Israel ditaklukkan oleh Kasdim, bagaimana bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa-bangsa asing yang bahkan tidak mengenal Allah, tapi Tuhan pakai mereka untuk menyatakan murkanya terhadap bangsa Israel. Karena itu kita sungguh-sungguh berdoa supaya bangsa kita hidup menghormati Tuhan, tidak melakukan dosa, pemerintahnya tidak korupsi, tidak melakukan yang jahat, tidak bersinah, tidak melakukan apa-apa, supaya bangsa ini terluput dari murka Tuhan. Ayat 28, anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur, kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumannya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda, mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Ya, ngeri saudara, ketika murka Tuhan itu turun, maka bangsa asing dipakai untuk menyatakan murka Allah, sehingga mereka itu melenturkan busurnya, terjadi peperangan, mereka ditangkap, mereka meraung berteriak, tetapi tidak ada yang bisa melepaskan. Karena apa? Tuhan yang menjatuhkan hukuman. Kita berdoa sungguh-sungguh agar Indonesia hari-hari ini boleh mengalami kebangkitan. Yang pertama, dari kehidupan berbangsanya ini takut akan Allah, tidak hidup di dalam dosa dan harus menghormati Tuhan, ya. Jadi kita melihat saudara, ya, dari ayat-ayat ini menguraikan ya bagaimana Allah akan melakukan ya kalau manusia itu tidak mau mentaatinya, maka penghukuman Tuhan. Bahkan bangsa Asyur ya mulai menyiksa bangsa Israel selama pemerintahan Ahaz, ya kita lihat terjadi ya, Ahaz dipakai Allah untuk ya menyiksa bangsa Israel. Bahkan agresor yang berkuasa ini menghancurkan kerajaan utara pada tahun 722 sebelum Masehi, ya, dan menyerahkan bangsa itu di seluruh kerajaannya sendiri. Dosa memiliki berbagai konsekuensi saudara. Sekalipun penghakiman ini tidak segera datang pada akhirnya, tetapi akhirnya Israel dihukum. Ya, dan kita melihat dosa membawa kehancuran, dosa membawa malapetaka. Ayat yang ke-30, pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Wow, menakutkan, ada ombak. Dikatakan yang suara laut yang menderu, mengerikan ya, tsunami bisa terjadi ketika murka Allah turun, laut menderu ya, dan ketika orang memandang ke bumi, sesungguhnya bumi menjadi gelap gulita ya, tidak ada terang, bahkan awan-awan juga menjadi gelap gulita. Mengerikan saudara. Hari-hari ini kita terus diingatkan, mari kita berjaga-jaga, mari kita bertobat. Setidaknya ketika sesuatu terjadi, mau gempa, mau perang, mau apapun, yang penting kita hidup berjaga-jaga, maka kita tidak perlu takut. Bahkan kematian sekalipun tidak akan membinasakan kita, sebab Tuhan yang berjanji akan menyelamatkan dan mengangkat orang-orang yang hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman-Mu diperdengarkan, agar kami sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan, agar tidak ada murka Tuhan turun atas bangsa kami, agar murka Tuhan tidak turun atas hidup kami. Hanya pertobatanlah yang menyenangkan hati Tuhan, hanya pertobatanlah yang sanggup membuat murka Allah itu surut. Karena itu malam hari ini kami semua mau bertobat, meninggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan dan hidup menghormati Tuhan. Sebab kami percaya kalau kami hidup menghormati Tuhan, maka hidup kami akan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan, persoalan, dalam keuangan, mungkin terlilit hutang piutang, di dalam masalah-masalah keluarga, biarlah keluarga dipulihkan Tuhan. Yang bergumul dengan sakit penyakit juga Tuhan beri kesembuhan. Kami tahu dan percaya asal kami mengejar perkenanan Tuhan, maka Engkau Tuhan yang turut bekerja
bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Memberkati juga setiap anak-anak-Mu yang ingin mencari pekerjaan, yang ingin melunasi hutang piutang, tidak ada perkara yang mustahil, yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami tahu jika Tuhan berkenan maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang ingin bertobat, yang meminta kekuatan, biar kekuatan Allah melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, terutama mendengar kabar-kabar tentang gempa megatrust yang akan menimpa Pulau Jawa dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni setiap orang-orang yang ada di atas bangsa ini, ampuni pemerintahan kami, biar kami semua merendahkan diri di kaki Tuhan, memohon pengampunan dan luputkanlah murka-Mu Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa keselamatan yang daripada Tuhan senantiasa ada atas hidup kami dan tidak ada pilihan lain selain kami bertobat. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dan juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah dan kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami semua boleh sungguh-sungguh hidup di dalam jalan perkenanan Tuhan. Kami percaya hujan pertobatan tercurah di seluruh bumi ini, di atas bangsa-bangsa khususnya di atas Indonesia. Orang-orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa dan hidup menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu Saudara buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa Saudara besok hari Kamis kita akan sama-sama bertemu di Citycon Mesbah Doa jam 6.30. Tuhan memberkati. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku